Baru saja rilis siaran pers BKN terbaru menjelang pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023 yang rencananya nanti akan dibuka pada bulan September ini ya. Apakah kita termasuk dalam kategori peserta yang bisa berpeluang besar untuk lulus? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Setelah sebelumnya dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 yang mana di sana untuk acaranya ada 3, yaitu persiapan pengadaan ASN tahun 2023, penyerahan SK PAN-RB terkait tentang formasi yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB, serta uji publik rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan tentunya setelah final diberikan untuk penetapan formasi CPNS dan juga P3K 2023, maka nanti untuk seleksi CPNS dan juga P3K ini nanti akan segera dibuka. Baru saja pada tanggal 4 Agustus 2023 ini siaran pers BKN terkait tentang P3K ini masih menjadi prioritas untuk kebutuhan seleksi CASN tahun 2023. Bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Paselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan juga P3K untuk seleksi CASN di tahun ini, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto ini menyampaikan mekanisme pengadaan ASN 2023 ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yaitu jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional itu ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun, sementara untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun, pegawai juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN tahun 2023 ini didominasi oleh tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Sementara untuk kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Paselnas melalui BKN ini juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan juga tenaga kesehatan formasi tahun 2022 dengan rata-rata kelulusan yaitu untuk presentase kelulusan P3K ini mencapai 78,5% ya. Dari presentase kelulusan P3K tenaga kesehatan inilah 78,6. Kemudian data BKN per 3 Agustus tahun 2023. Sementara untuk P3K teknis formasi tahun 2022, PLT Kepala BKN menyebutkan persentase kelulusan itu sebelum ada kebijakan reformulasi adalah 44%, tetapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kementerian PAN-RB melalui keputusan Menteri PAN-RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperhitungkan persentase kelulusan P3K teknis ini bisa mencapai 69%. Terangnya dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 di Jakarta. Dan ini merupakan untuk penetapan formasi ASN di tahun 2023, yaitu terdiri dari CPNS dan juga P3K untuk pusat, serta untuk yang ada di daerah ini adalah khusus P3K teman-teman, baik itu P3K guru, P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K teknis. Namun juga ada untuk teman-teman yang lulusan SMA itu melalui jalur sekolah kedinasan ya, ada formasi sebesar 6.259. Nah, selanjutnya untuk informasi terkait tentang penetapan formasi ini adalah yang seperti kita kutip dari CPNS Jakarta, bahwa Kemenpan RB ini sudah menetapkan jumlah formasi CPNS 2023 dan juga P3K, yang mana untuk totalnya ini adalah sebanyak 572.474. Jumlah itu jauh dari kebutuhan yang mencapai sebenarnya 1 jutaan ya teman.
Nah, total formasi pusat dan daerah itu sebanyak 572.474. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan juga Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagja pada diskusi bertema RUU ASN dan juga nasib honorer. Dan selanjutnya untuk formasi CPNS dan juga P3K di tahun 2023 untuk yang instansi pusat, ini adalah kalau misalkan kita cek dalam infografis itu disebutkan jumlah formasi CASN instansi pusat adalah 78.861 dari jumlah kebutuhan sebanyak 81.119. Jumlah formasi 78.861 itu dibagi untuk formasi CPNS 2023 pusat sebanyak 18.830 dari kebutuhan 34.453. Kemudian untuk formasi P3K ini adalah instansi pusat ditetapkan sebanyak 47.493 dari kebutuhan sebanyak 46.666. Maka di sini jumlah formasi P3K 2023 instansi pusat lebih banyak dibanding dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan untuk formasi P3K yang ada di Pemda ini adalah perlu diketahui bahwa instansi daerah atau Pemda atau pada seleksi CASN 2023 ini hanya diberi kesempatan untuk membuka lowongan P3K. Jumlah formasi ini instansi daerah adalah 493.613 dari kebutuhan yang mencapai 943.323. Selisihnya ini lumayan banyak ya. Teman-teman guru honorer yang hingga saat ini belum menjadi ASN kemungkinan kecewa melihat formasi P3K guru yang sudah ditetapkan ini. Masalahnya jumlah formasi P3K guru instansi daerah ini hanya 296.084 dari kebutuhan yang mencapai 580.202. Begitu juga untuk formasi yang nakes jumlahnya jauh dari kebutuhan. Dari tabel terlihat bahwa formasi P3K nakes untuk instansi daerah itu hanya 154.672 dari kebutuhan sebesar 327.542 orang. Adapun untuk formasi yang teknis ini adalah untuk instansi daerah ditetapkan 42.857 dari kebutuhan 35.629. Dengan kata lain untuk jumlah formasi P3K teknis 2023 itu akan lebih banyak daripada kebutuhannya. Khusus lulusan sekolah kedinasan dijatah formasi sebanyak 6.259. Sementara itu Menpan RB Azwar Anas diagendakan menyerahkan formasi CPNS dan juga formasi P3K yang sudah ditetapkan itu kepada 525 kepala daerah se-Indonesia dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 kemarin. Setelah masing-masing Pemda di sini menerima SK Pan RB terkait tentang formasi, nanti kita bisa cek secara berkala pada sscsnbkn.go.id. misalkan untuk guru ini adalah nanti kalau belum punya akun kita buat akun, kalau misalkan sudah ini kita tinggal login saja ya.